بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jamaah pengajian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala ngicani nita kesehatan serta kesempatan yang sangat mulia kembali melanjutkan majlis ilmu, melanjutkan barang-barang belajar dan mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimana keduanya tersebut adalah warisan terbesar yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan untuk umatnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, taraktukum ala mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang terang benderang, yang dimana malamnya ibarat siangnya, dan tidaklah tersesat menyimpang dari jalan tersebut melainkan dia orang yang binasa. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Nabi kita sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan, taraktukum syai'ain, aku tinggalkan kalian dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima, kitab Allahi wa sunnati. Nabi mengatakan, ngenangangku pada dua perkara, yang dimana selama kalian berpegang teguh pada dua perkara tersebut, dua peninggalan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak tetap nganti ia jari pegangan hidup ta, ia jari pegangan ibadah ta, maka kita tidak akan tersesat. Ya tagin salah jalan. Ini orang tersesat, no salah jalan, ya, yaitu kitab Allahi wa sunnati, Al-Quran dan sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi mengatakan, alaikum bisunnati, kewajiban kalian berpegang teguh pada sunnahku. Angkana bagus-bagus di tangan sunnah Nabi, ya. Dan tentunya setiap jalan kebenaran banyak rintangannya, banyak hambatan-hambatan para jemaah. Jangan sekedar
kita berfikir alhamdulillah, ya Allah Subhanahu wa taala menunjuki kita sunnah Nabi, menunjuki kita akidah yang sahihah, lantas kemudian kita laleh lui itan ini tewah tangembang kesempatan ya ngaji sunnah, mempelajari Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sesuai dengan pemahaman para salaful ummah, aman tekan gitu. Mulai lalih ya, mulai lalih. Lalih apa? Lalih ngaji ya, tidak pernah memprioritaskan waktu khusus untuk apa? Menimba ilmu. Ini adalah bagian lekan kelalaian tah. Maka setelah mengenal hidayah, berada di atas petunjuk sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ujiannya semakin berat. Bau kita istiqamah. Ini berat, no? Istiqamah. Rahimani wa rahimakumullah. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita haturkan atas baginda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, atas para keluarga beliau, para sahabat dan orang-orang yang mengikuti jejak beliau hingga hari kiamat kelak. Rahimani wa rahimakumullah. Nengka itapin musim hujan, musim rahmat ini ya, musim hujan. Lagu terkadang Allah Subhanahu wa taala juga menjadikan ujian ini apa, menjadikan hujan no mendatangkan apa, bencana ya. Maka fikih-fikih yang berkaitan dengan apa, turunnya hujan pelajarin. Ini menunjukkan kebutuhan ta dalam masalah ilmu jauh lebih banyak ketimbang kebutuhan ta tentang makanan ta ya. Apa yang kita lakukan tatkala turun hujan, apa-apa yang diutamakan, apa bacaan ta ya. Mun na hujan angin kumbe saranta ginta nyumpak ki, hujan nenek urung wah tanduran ini sebian ini sawe wah ya, nah ini ya sawi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya tahu kok pengendalian hujan ini timba Allah. Ketika ya, musim kemarau ya, musim panas berkepanjangan pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengatakan, ya Rasulullah, halakatil amwal waja'al iyal wa matatil bighal. Ya Rasulullah, hartan kabui wah ini tanduran ta maksudnya. Balik hujan balik panas no. Ya narak bau tiup. Kemudian keluarga butuh makanan, kebutuhan, namun apa? Karena macam musim pacekelik, musim panas. Kemudian hewan ternak juga ngetuk mati karena tidak ada rumput dan yang lainnya, kurang air. Angkat naik nenek luar biasa, mina ahlapu na hidup. Wa ja'alna minal ma' li kulli syai'in hayy, dan kami jadikan dari air itu segala sesuatu akan hidup. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa mengangkat tangannya ya, Allahumma asqina ghaithan mughitha. Ya Allah, turunkan hujan yang menyejukkan, hujan yang menghidupkan ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika mengangkat tangannya tidak beberapa lama langsung ngokep ya, panas langsung ngokep.
Setelah itu turun hujan sampai minggu. Sampai minggu hujan ya, ada mentelah-mentelah. Ibaru ja metai nengka air ni ada mentelah-mentelah. Kelebihan air jadinya. Sampai banjir. Kemudian datang lagi para sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana keluhan mereka yang pertama, ya Rasulullah, balik air ni buat papan tawah liran ini, buat ngelerang nah. Narak lekan tasugul lah pekan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengangkat tangannya lagi dengan mengatakan, Allahumma hawalaina wala alaina. Rasul sallallahu alaihi wasallam meminta supaya apa? Diberikan hujan yang bermanfaat. Jangan hujan yang alaina, yang apa? Mendatangkan kemudaratan. Ya naswe langsung marak langit nenen tutup. Sepi hujan, langsung padang. Rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan apa? Dalam segala hal ini butuh ilmu. Ya. Kemudian sesuatu yang sangat menarik, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ithnatani la turaddan. Dua hal yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan tolak. Dua doa, dua permintaan, dua waktu yang Allah Subhanahu wa taala monta berlaku pen waktu nono, Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doa kita. Yang pertama adalah ma bainal adzanain, antara dua azan, azan dan iqamah. Manfaatkan azan kemudian iqamah, manfaatkan waktu jeda antara azan dan qamat nono, pemanfaatan berdoa, manfaatan. Ya. Lagu terkadang apa? Tono langan pe sibuk ibu-ibu apa? Pe mersin. Ya nyelsiang ronasan pe gorong manuk papa hazan nono. Mandi. Munazan baru mandi. Ka azan aku mandi dulu. Ya ta ini ke mandi sebelum azan no. Ya. Kemudian wa ma tahtal matar, dan doa yang dipanjatkan di bawah hujan. Tehna hujan nope, hujan-hujan mendak. Ya, basahkan kepala kita. Kemudian apa? Meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita minta. Ya kan hujan. Ya ta? Ya tanggremon bos. Hujan ni urung tardaya. Manfaatkan. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi sekali lagi segala hal yang berkaitan dengan dunia kita, terlebih yang berkaitan dengan akhirat, semuanya butuh ilmu. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik senantiasa di atas ilmu. Kemudian kita lanjutkan kajian kita dalam kitab Al-Arba'un atau Arba'una Hadithan fi Tarbiyah wal Manhaj. Kita sampai pada hadis yang keempat. Qala al-muallif hafizahullah ta'ala al-hadits ar-rabi'. Hadis yang keempat. An Malik bin al-Huwairith radhiyallahu ta'ala anhu qala. Dari Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu, ia mengatakan, ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababatun mutaqaribuna. Kami datang timbak Nabi sallallahu alaihi wasallam dan waktu itu umur kami masih muda, masih remaja dan seumuran. Beberapa orang datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam masih umur bajang. Jadi para jemaah, bajang nuno itu no na untuk keutamaan nuntut ilmu no. Ya. Makanya di antara orang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan kelak di hari kiamat adalah syabun nasha'a fi ibadatillah. Seorang pemuda
dengan bajang yang dimana dia tumbuh dalam beribadah kepada Allah, taat, bajang taat. Bagus nenek. Karena sekat nanya kan ta bajang nenek. Ya, selalu lale melintang gelamang doang. Ya. Ya nak kanti salam Imam Nawar. Ya. Namun tatkala apa? Na baule tangan daliang masa bajang ta nenek. Kemudian apa? Diisi dengan hal-hal yang bernilai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan naungan pada hari kiamat. Nah, para sahabat ibajang-bajang nenek datanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kuda nuntut ilmu. Fa aqamna 'indahu 20 yawman wa lailah. Kami tinggal bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam 20 jelo. 20 jelo. Ninduk bareng Nabi. Ya, mereka nuntut ilmu. Yang kan bebeak no, ibu-ibu, terutama ibu-ibu nenek, mun peserah ya mondok. Nenek beruknan serah mondok, berukna. Ya apa masih nah kelem. Nyakanna serah bedait le ustad nah. Pirang taginda libur. Kumbe nenek. Ijalani ta. Berikan mereka. Ya, sabar. Ya nara ita ya tak kangen bebeak. Tanda cinta anta. Ya. Kemudian berunah kelemai nangis, siapa tahu tinduk jemaah telpon datang mampu elunja. Ya nah ini ginaring gini sah bebeak ini. Ya. Teh na mulai nakal ya nak kulu gin mondok ja. Ya pesalahan. Salahang le pejulu. Salahang le ta. Kadang ita ya ta sabar. Ya. Lalangah mendak lelunja, lalangah mendak ya lunto giruntut bebeak ini. Berikan mereka kesempatan. Jauh dari kita nuntut ilmu. Lihat para sahabat nenek jauh berjalan, ya. Lekan gubukna Allah Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Menuntut ilmu. Ini menunjukkan ada sunnahnya dari para sahabat, ya. Ada sunnahnya dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ar-rihlah fi talabil hadis. Melakukan perjalanan untuk menuntut hadis, untuk menuntut ilmu. Ya, ada. Dan itu dilakukan oleh para sahabat. Ya, di antaranya juga ada sahabat Muadz bin Jabal. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian ketika keutamaan menuntut ilmu sejak muda, nenek banyak orang lale, lui ita melalaikannya. Ya, tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan keutamaan pada umur tersebut yang sebenarnya pada umur remaja nono kemampuan tanggapal beda, kemampuan pemahaman tak beda, ya, cepat memahami ilmu beda dibandingkan ita iwah melari iwah nikah, wah bede anak tanggungan, kocar-kacir ketu-ketu wah nenek. Ya, bro begin maca Quran kepe yang hina. Ya, bro begin muka ya Quran no kakak siap nang takupika. Namun pada masa remaja bajang dedara nenek manfaatkan. Makanya silakan motivasi bebeak, motivasi anak teh bajang-bajang no. Untuk apa? Menuntut ilmu. Dan ajarkan jauh dari kita. Ya, ajarkan jauh dari kita. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian mereka menuturkan apa yang mereka lihat dari akhlak, dari adab seorang guru yang Nabi sallallahu alaihi wasallam perlihatkan kepada para sahabat yang remaja tersebut. Jadinya ketika kita menjadi guru, adab.
Ya, adapta bagaimana kepada murid kita, adapta sabar kita jadi guru. Ya, sekarang mungkin tidak bisa pas belajar Iqra langsung kita tahu minggu, pas belajar huruf hijaiyah atau belajar baca Quran langsung ahulan kita lancar, berbulan-bulan. Jangan tergesa-gesa jadi guru. Aduh, bermulan ya nak tahu nak tadah wah nenek ja, wah kedeng otak nak ketal-talan. Ita jadi guru otak ta milan tel-tel Bapak. Ya. Cepat-cepat putus asa di dalam mendidik. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal ilma bitta'allum wal hilma bittahallum. Sungguhnya ilmu nono akan diperoleh dengan terus-terus belajar. Jarina ketika orang dituntut untuk terus-terus belajar, maka kita sebagai guru terus-terus mengajar. Bukan setahun 2 tahun. Ketika kita sudah memiliki ilmu, kewajiban kita untuk mengamalkan ilmu tersebut. Tentunya sebatas mana yang sudah kita pahami ngajar tano. Wah, bagus kita baca Quran untuk membimbing Iqra anak-anak. Ya wah pegelutin. Ya pejagan ini nih. Biar beci belajar pinte piano, belajar Al-Fatihah, belajar apa? Belajar huruf hijaiyah. Bayangkan satu anak nengka, satu bebea tahu surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Pitu ayat nono. Saya doang dulu, ya pulang ngitung 2 telu. Saya bebea. Itu dia akan pakai salat 5 kali sehari semalam. Pitu olas kali na baca jeluh kelem. Kepada siapa pahalanya? Kita memulai untuk talqin Al-Fatihah ini. Maka kita kesempatan bagi para orang tua, kesempatan besar pin anak-anak penuh. Ibeci-beci nono ajar Al-Fatihah, terus ulang-ulangin Al-Fatihah karena ia gina kadu solat. Ya. Akhirnya di sini para sahabat mengatakan wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahiman rafiqa. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sosok yang penyayang, lemah lembut. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik." Ya. Maka dengan rahmat lekan Allah linta lahum, engkau berlemah lembut kepada mereka. Orang-orang awam harus lemah lembut, bebea becik lemah lembut. Kata keras. Ya. Hendaknya ijari ciri utama di dalam mendidik nono adalah santun, kasih sayang, kangen murid tano. Ya. Allah mengatakan kepada Nabi kita, walau kunta faddan ghalidhal qalbi, seandainya engkau keras kepala, keras hati. Ya. Ya tak tahu apa? Ya tak tahu lemah lembut, negur bebea. Oh, ada yang. Ya, ketika dia salah solat tidak ditegur dengan baik. Ketika dia main-main solat tidak ditegur dengan baik. Main berjorak solat, sawik-sawik salam lapuan ngelang mata ampe. Ya, mbegin lekan bebek nenek rani tahu lam faddu min hawlik, maka mereka akan lari darimu. Itu di dalam dakwah. Nono di dalam mengajarkan ilmu. Harus dengan ramah, dengan lemah lembut, kasih sayang. Wal hilma bit tahallum, dan rasa kasih sayang itu akan diperoleh tatkala kita berusaha belajar mendidik diri kita sebagai guru untuk apa? Berlaku lemah lembut. Ya, anak itu pelan-pelan gina santun pinita, gina santun pin baturna, gina tahu ngerawas dengan ramah, dengan penuh adab. Tatkala apa? Kita yang sebagai guru kita jari dengan tua mengajarkan mereka bagaimana adab berbicara,
kumbe adab bermajlis, kumbe adab bersama temannya. Ya. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian falamma dhanna ana wa qad ishtahaina ahlaha, atau falamma dhanna anna qad ishtahaina ahlana, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengetahui, mengira kami sudah mulai kangen timba keluargaan kami. No, arak masa kangen nah, jadi nah arak masih masa libur nah bebiak no. Ya, ada masa liburnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melihat para sahabat dalam 20 hari nono, wah mulai apa? Kangen. Awishtaqna, atau kami sudah mulai rindu kepada keluarga kami. Ya, jadi sebagai guru harus tak perhatian. Ketika itu sebagai guru kadang bebiak no terus belajar doang. Ya nah ini perlu namanya. Perlu mereka olahraga, perlu jalan-jalan. Ya sekali kapan, mungkin sekali sebulan bawa lalu rihlah, ya lalu santai. Sekali kapan bekek loh kebon, jalan-jalan. Seperti itu. Ya, sekali kapan ajak main bola. Tatkala mereka sudah rindu orang tua, rindu dengan keluarga mereka, sa'alana amman tarakna ba'dana fa akhbarna. Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang apa? Kabar-kabar orang-orang yang kami tinggalkan. Epe sehat ke dengan tua pe? Kangen itu wah. Seperti itu. Ya, jumbe. Gimana kabar orang tuanya? Tanya anak-anak. Ya, kita yang sebagai guru pendidik tanya anak-anak murid kita. Ya. Kadang bebeak selun-selun nangis, kangen ya nojak libur kah? Ya, tanda wah ini tehna mulai mina-mina masalah bebeak nojak mena libur wah. Liburan ah jelo 2 jelo tulak aman insyaallah. Luar biasa cara Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Panutan. Cara mendidik. Fa akhbarna, dan kami memberitahukan, oh inangku kena cakanda sakit nekah paru bebeak. Ya. Atau ada yang meninggal dari keluargaku. Ya. Kangen aku, suwe aku bedik le amak sayyiku. Kadang datanglah kita beberapa wali murid datang laku izin untuk anaknya milik sang layak ia dah berdek lek mak kakak dah beruk dulu lekan Malaysia, kita izinkan. Mungkin dia rindu ya, kemudian keluarganya juga kangen, berikan izin. Kemudian qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan irji'u ila ahlikum. Tah nang getuja ulek juluk pada libur dulu waktu na liburah nenek. Nah terkadang sebagian kita orang tua bukan karena semangat untuk melihat anak-anak kita apa, anak-anak kita di dalam menuntut ilmu. Sebagian ya nalapuna, sebagian dengan tua senang anaknya pin pondok, senang anaknya lalu nuntut ilmu sekolah jauh-jauh. Nanti apa? Bebas ke pin balai ita. Ya narak ngeliruin nita. Jangan tujuan seperti itu. Aduh, ba susah bi tanah libur bebeak neja. Harus tak susah. Mun ya pe susah ja narak pahala ampe. Ibu-ibu, pe susah wah. Ya, kesempatan pe mampu untuk melanjutkan pendidikan yang dari sekolah, dari pondok, dari pesantren. Tatkala apa? Libur sehari, 2 hari, seminggu. Lagu bayangkan napin pondok, kemudian mereka menuntut ilmu dalam waktu yang lama. Dan mereka sabar. Nah tatkala dia pulang sehari 2 hari tangketin. Pitangketin bebeak no. Luian ita kena libur bebeak no. Mbayit iya. Ketua nang wahule ke iya. Laun gin lalu nek orang ketua nang mampu susah.
Yang akhirnya apa? Kesalahan selalu kita pojokkan ke anak-anak kita. Ini salah besar. Tanyakan mereka, sehat KP, sekali kapan telepon, ya, sekali kapan kunjungi, tanya kabarnya, tanyakan kegiatannya, apa kebutuhannya. Ya, mungkin narak makanan yang dia sangat suka, hobi napin makanan tertentu, bawakan, buatkan ibu-ibu. Supaya apa? Hubungan kita sebagai orang tua walaupun nak jauh bebeak tetap, ya, rahimani wa rahimakumullah. Nabi mengatakan irji'u ila ahlikum. Kah ulik julu pada ulik, faaqimu fihim, tinggallah bersama mereka untuk sementara, wa'allimuhum wa muruhum, dan ajarkan mereka, perintahkan mereka untuk apa? Untuk senantiasa beribadah. Rahimani wa rahimakumullah. Ketika Nabi SAW mengatakan wa'allimuhum wa muruhum, ajarkan mereka dan perintahkan mereka, kewajiban ta ketika wahta menuntut ilmu adalah untuk mengajarkan kepada keluarga kita dulu, keluarga terdekat dulu, ya, orang tua, saudara-saudara, ya, famili, kemudian tetangga, masyarakat umum. Kewajiban ta yang paling pertama adalah Allah mengatakan qu anfusakum wa ahlikum nara, jaga diri kalian, jaga diri kalian, wa ahlikum nara, ya, dan keluarga kalian dari neraka. Rahimani wa rahimakumullah. Di antara cara menjaga mereka dari neraka adalah allimuhum wa addibuhum, ajarkan mereka, ya, ajaran kah wah ya tak mampu, wah nenek bos pira kali kepe tamat ahulan maca Quran no ya tu wah masih la haula wala quwata illa billah, kah masih harap empumpe berserah kah? Wahyak tak mampu untuk mengajarkan mereka, titipkan pada orang yang mampu untuk mengajarkan. Kak takut berbiaya no, ya. Kadang nono jadi anak, aduh, ini warna tepu-tepu balik kah? Sampai sang kepeng sih, balik mesti sang kepeng. Luian. Jadinya segala apa yang kita keluarkan para jamaah semuanya akan bernilai sedekah, akan bernilai kebajikan untuk kita sebagai orang tua mereka. Wa dzakara asya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan beberapa hal, permasalahan, ahfaduha aw la ahfaduha, ingat lupa aku dekat gitu. Siapa? Malik ibn al-Huwairits. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wasallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa idza hadaratis salah, apabila waktu salat sudah masuk, falyu'adzin lakum ahadukum, maka hendaknya salah seorang azan. Masuk waktu salat jangan tunda azan, azan dulu. Wal ya'ummakum akbarukum, dan hendaknya yang jadi imam adalah orang yang lebih besar. Rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, beberapa faedah di dalam hadis ini, di antaranya adalah fadlur rihlati fi talabil ilm, keutamaan rihlah, melakukan perjalanan dalam menuntut ilmu, ya, selalu ngaji pirihlah harnan ini, atau gin pelalu daerah keluar daerah untuk menuntut ilmu, ya, untuk menuntut ilmu. Terkadang anak jari intano milina lanjutan pendidikan napin luar daerah, pin Jawa, Kalimantan, bahkan sampai luar negeri untuk menuntut ilmu syar'i, dukung mereka, ya. Dan ini ada panutannya dari apa yang dilakukan oleh para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Wa fihi al-hirsu ala talabil ulu wa dhalika bil inayati bit talaqqi min kibari ahli al-ilm. Kemudian kesungguhan di dalam mencari martabat, mencari keutamaan ilmu nono adalah dengan nuntut ilmu min kibari ahli al-ilm, berusaha meta dengan yalim. Ada sok na mondok kah? Perhatikan tugas bapak-bapak, mencarikan apa? Anak-anak kita pendidik, siapa yang mendidiknya? Kak ngasal sok na mondok kah? Salah. Ya, engkat sok na mondok, sok na sekolah. Kak sok na sekolah no. Harus benar-benar sekolah, harus benar-benar menuntut ilmu. Dengan apa? Memperhatikan siapa yang mengajar anak tersebut. Kenapa? Karena ilmu nono adalah agama. Munasala ilmu yang mereka dapatkan, agama mereka akan salah juga. Caranya beribadah akan salah. Pemahamannya akan keliru. Tatkala apa? Yang mengajarkannya juga memiliki pemahaman yang salah. Perhatikan baik-baik. Kak sekedar kita ada sok dah sekolah. Ya, sok dah sekolah. Salah. Ya, kita nasihatkan para jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak ada salahnya tatkala anak jaring tagin nuntut ilmu minta pendapat dari seorang alim, lekan gurunta, lekan ustaz bane ne bebea no mele nagen sekolah nenek kumbeki. Ya, tidak apa-apa, karena nenek kaitannya dengan agama anak tersebut, kaitannya dengan akhlak selanjutnya. Ya, apa yang akan kita dapatkan? Apakah ketika dia sekolah bebeak no, kita mulai menanamkan jariah kebaikan atau jariah keburukan? Ya, jadinya utamakan dari orang-orang yang sudah kita kenal ilmunya, kita sudah kenal pemahamannya. Kemudian rahimani wa rahimakumullah, wa fihi hirsu syababatus sahabati nahik an kibarihim radhiyallahu ta'ala anhum ala talabil ilmi. Ini dalam hadis ini juga menunjukkan bagaimana kesungguhan para sahabat Imasi Bajang. Ya, lihat Abdullah bin Abbas masih becik lekan dan masih becik dan nuntut ilmu idajak. Bahkan pada saat beliau ya pin masa-masa bebeak-beak apa umuranda gin bejora, main-main batu, main-main saling pale, idajak nuntut ilmu barang Nabi, dan di tengah para sahabat yang tua-tua. Sebagian bahkan mengatakan kepada mereka kepada Abdullah bin Abbas, sebagian mengatakan ada bebeak nih roja-roja gamak tunu no. Ya, apa perlumu? Ya, masih ada Abu Bakar, ada Umar, ada sahabat-sahabat yang lainnya, dikatakan seperti itu. Tapi ketika para sahabat yang tua sudah mulai satu persatu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, di sana giliran Abdullah bin Abbas diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang beliau miliki. Dan orang yang ya iwah rukat ada roja-roja kama kata. Dia mengatakan apa? Qad aqila hadzal fata. Nih ya, mula berakal bebihak ni bahasa antan. Dia memanfaatkan waktunya sejak kecil. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian anna al-ilma yahtaju ila mudawamatin fi talabi wa muthabaratin fil azmi. Sesungguhnya ilmu nono butuh pada mudawamatin fit talab, terus menerus menuntut, belajar sedikit-sedikit. Ya, jangan tergesa-gesa, jangan tergesa-gesa. Ya, muntah terlalu tergesa-gesa kita bebeak mele becat tahu, berukna belajar langsung melintang kita tahun gina hafal Quran. Ya,
Jangan tergesa-gesa sebagai orang tua. Ya, muntah terlalu tergesa-gesa akibatnya apa? Marak pau punti masak karbitan. Kumbe masih ada empaksa masak ngundu atau karbitin. Kumbe rasana. Apa dis kadang nak kulu melia. Ya. Para ulama mengatakan man ta'ajjala syai' qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Ayai jadi tergesa-gesa untuk mendapatkan hasil dari suatu yang belum waktunya panen, belum waktunya untuk digunakan, uqiba bihirmanihi, dia akan mendapatkan kebalikannya, tidak bermanfaat jadinya. Marak engkate berukno masak karbitan. Terlalu tergesa-gesa. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian wa muthabaratin fil azmi, dan butuh kemauan yang kuat. Ya, kemauan yang kuat. Qala Yahya bin Abi Katsir. Yahya bin Abi Katsir mengatakan la yustata'ul ilmu bi rahatil jismi. Ilmu nono sulit ginta peroleh ya monta istirahat doang. Dia kata ngajak KIP wah tokol-tokol dong bos. Embe kile kan tahu. Ya? Tidak akan bisa datang. Ya. Harus lelah. Ya. Memang nuntut ilmu lelah, harus tak lelah. Jangan terlalu banyak tidur. Ya. Harus lelah nuntut ilmu supaya apa? Ilmu itu kita dapatkan. Rahimani wa rahimakumullah. Wa fihi aslu sukun wa fihi aslu sakan talabatil ilmi biqurbi syekh atau aslu sukni talabatil ilmi qurbi syekh. Dalam hadis ini memberitahukan kepada kita bahwasana di dalam menuntut ilmu nono butuh untuk selalu dekat dengan guru, harus didampingi guru. Ya, makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala menyebutkan akhi ya lan tanalal ilm illa bisit. Ya pe mau ilmu kecuali na ara 6 perkara nenek. Di antaranya zakaun, cerdas, wa hirsun, sungguh-sungguh, wa bulghatun, arak bekal, arak belanja, arak biaya terkadang meliyai. Nenek kadang itu sebagai orang tua, bah aku nyerahi dah wah sama tuan pe nenek, tetu orang nyerah. Ketua anaknya nawah, empindok ya. Nenek orang tu nyerah, nenek. Itu nyerah wah. Butuh bekal, ya, untuk beli kitab, ya, untuk makanan, belanja, butuh bekal. Wajtihadun, kemudian dengan kesungguhan, tekad yang kuat. Wa suhbatul ustad, dan bersama dengan ustaz. Ya, kak tagirang gen mele tahun, apalagi yang berkaitan dengan ilmu syar'i. Jangan belajar otodidak, belajar sendiri. Hasil tahun tamacaya kemudian apa? Langsung mengatakan oh tahu aku. Jangan. Ya. Masih lama. Ya, jadinya kita butuh apa? Kita butuh guru untuk mendampingi. Wasuhbatul ustaz. Ya, para ulama mengatakan man kana syaikhuhu kitabuhu fakana khata'uhu akthar min sawabihi. Ayaija imina guru apa imina kitabna bacaanna jari guruna tanpa dampingan seorang guru maca oh nevo maksudnya nih langsung ya hasil bacaan nono jari
jadi khatib menerangkan, luar biasa. Ini luar biasa noh. Luar dari kebiasaan. Kebiasaan harus belajar dengan guru. Dan ini kebiasaan yang membinasakan. Harus didampingi oleh guru. Watuluz zaman, dan butuh waktu yang panjang. Butuh waktu. Ya, tidak setahun 2 tahun untuk ilmu, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Anas beliau mengatakan ma'al mahbarah ilal maqbarah, akan selalu bersama pena ini ya sampai ajal menjemput, sampai tamak kubur. Nono buat teman telah ngaji bos. Ya. Nono buat teman telah ngaji, mate no. Ka. Mun pe masih bau masih leka. Kumbelah kontrak. Ya. Jawaan ke kontrak nolak masjid nengka. Oh. Nah. Silahkan. Jadi nak ilmu tidak memandang usia. Tabajang, talokak, tetap kewajiban tetap ada. Ya, untuk menuntut ilmu. Rahimani wa rahimakumullah. Kemudian azimul khuluq Nabi sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatihi li talabatil ilm. Dalam hadis ini juga menunjukkan bagaimana akhlak Nabi. Allah Subhanahu wa taala menyanjung Nabi kita, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan engkau wahai Muhammad berada di atas akhlak yang agung. Ya. Kemudian Allah mengatakan bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap orang-orang beriman raufur rahim, maha lemah lembut, maha kasih lemah lembut, bersikap lemah lembut dan kasih sayang. Bebiak beci no kenyakana main batu milu Nabi sallallahu alaihi wasallam jaltik batu. Kita bebiak me anti aku. Jungang sandal pelentong bebiak main-main ini. Ya, memang itu dunia mereka. Ya, beak-beak TK, umur TK, SD, umurnya untuk main. Tapi apa? Jangan dilepas begitu saja, tetap didik. Nabi mengatakan kepada Abdullah bin Abbas yang masih kecil, ya gulam inni uallimuka kalimat. Wahai anak kecil, bebeak, anakku, nih ku ajar beberapa kalimat. Bebeak beci, sambil apa? Sambil ngobrol asik, nyaman. Karena nenek kadang demen nih tantak utang, beruk nang kita endap tali bebeak, wah ternip bebeak nenek. Ya na bagus no. Ya, ayolah betul be manding ku nenek. Onya beli ya bebek ni tua ita mulai yang eja ita bah. Ini kebanyakan seperti itu. Karena enggak ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yurham man la yarham. Allah Subhanahu wa taala tidak akan berikan rasa kasih sayang atau perlakuan kasih sayang bagi orang-orang yang tidak bisa berlaku kasih sayang pada sesamanya, terutama anak tano. Ya. Bagaimana sekarang kedekatan talik bebeak ni? Mangan kita sapin taki bebeak no, cium taki kening bebeak no. Ya. Kanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mencium Hasan Husain, mencium cucunya, seorang sahabat mengatakan, aku jak sai anakku narak be nyidokku, narak ciumku. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan cucunya digendong, ya, sehingga dah kadang bekik dah solat, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar sahabat tersebut, ya, khawatir, aku sangat khawatir Allah Subhanahu wa taala mencabut rasa rahmat dari hatimu. Nenek teh tahu lek hidup ita dong melegin salamanin hidup lebiak no. Sekali-kali ita ya bait imana beak cium tangannya, ya cium keningnya,
anak tano. Ya, seperti itu. Ini didikan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berikan supaya apa? Orang yang menuntut ilmu nyaman. Makanya lihat hasilnya siapa? Muadz bin Jabal, Abu Musa al-Asy'ari, ya, sahabat-sahabat yang lainnya, Ubay bin Ka'ab, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada tentang Abu Bakar, yang paling rahmat, yang paling punya kasih sayang dari kalian ini adalah Abu Bakar. Yang paling tegas dalam hukum Allah adalah Umar. Kemudian yang paling bagus baca Anda, yang paling bagus ya bacaan Al-Qur'an Anda adalah Ubay. Sebutkanlah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dekat nang getu keutamaan Anda disebutkan Umar radhiyallahu anhu, ya, ketika berjumpa dengan anak-anak, beliau main bersama anak, ditegur, disalami. Ya, bagaimana kita sekarang? Ya, tehna datang beaknya digila kok ke, mek juluan. La haula wala quwata illa billah. Ya, masih panjang para jemaah ya terkait faedah dalam hadisnya. Insyaallah kita sambung pin pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Allah taala a'la wa a'lam.